Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Ardi Anando dari Ekonomi Syariah A 2017. Oke, saya akan menjawab kuis yang pertama itu tentang dasar hukum perbankan serta jelaskan pengertian bank serta fungsi bank. Pertama itu dasar hukumnya. Dasar hukum mendirikan perbankan itu yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 Ayat 2. Yang kedua itu tentang hukum bank BPR atau BPR, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Lalu untuk pengertian banknya itu, bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk fungsi banknya yang pertama itu menyalurkan dana, yang pertama itu menghimpun dana, yang kedua itu menyalurkan dana, yang ketiga itu sebagai alat pembayaran atau lalu lintas transaksi pembayaran. Bank Mandiri itu dibentuk pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung menjadi satu yaitu Bank Mandiri. Nah, sejarah keempat bank tersebut dapat ditelusuri dari 140 tahun yang lalu. Keempat bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandes Indies Eskomto Maatschappij yang didirikan di Batavia atau di Jakarta untuk saat ini pada tahun 1857. Nah, pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Eskomto Bank NV. Selanjutnya pada tahun 1960 Eskomto Bank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. Bank Bumidaya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda ke De Nationale Handelsbank NV menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank sebelumnya adalah bank milik Inggris juga dinasionalisasi dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit ke-4, beralih menjadi Bank Bumidaya. Nah, selanjutnya itu Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Exim yang biasa dikenal dengan Bank Exim berawal dari perusahaan dagang Belanda NV Nederlands Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan pengembangan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi atau menjadikan milik Indonesia perusahaan ini pada tahun 1960. Dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit ke-2. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit 2 dipecah menjadi 2 unit. Salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit 2 Divisi Ekspor Impor yang akhirnya menjadi Bank Exim. Bank pemerintah yang membiayai
ekspor dan impor. Lalu yang selanjutnya itu Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, berawal dari Bank Industri Negara, sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Lalu kini Bank Mandiri menjadi suatu penerus tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing dari 4 bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah jenis-jenis bank berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada bank sentral, atau untuk Indonesia sendiri yaitu adalah Bank Indonesia. Yang kedua itu adalah bank umum. Yang ketiga itu adalah bank perkreditan rakyat. Lalu yang terakhir itu adalah kegiatan dari bank. Kegiatan yang dari bank itu yang pertama adalah menghimpun dana atau founding. Kegiatan menghimpun dana itu adalah menawarkan berbagai jenis simpanan yang biasa disebut dengan rekening atau account. Lalu yang kedua itu menyalurkan dana atau lending, menyalurkan dana atau menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Lalu yang ketiga itu kegiatan dalam perbankan yaitu adalah jasa bank lainnya atau service. Jasa bank lainnya merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Namun kegiatan ini sangat membantu nasabah dan seringkali menjadi alasan nasabah untuk membuat rekening di bank tertentu. Kenyataannya saat ini kegiatan jasa bank lainnya ini mampu memberikan keuntungan fee base yang besar pada bank dibanding keuntungan dari spread base. Misalkan service yang lainnya adalah dari bank kita bisa membayar PLN, bisa membayar air dan lain sebagainya. Terima kasih.